saya lihat ada perempuan yang ditembak dan dipukuli berdarah-darah, dipopor. Nah, pada waktu itu saya memutuskan, ya sudah, saya selesai motret. Saya gendong dia, saya harus tolong anak ini karena dia berdarah-darah dan masukin ke ambulans, bawa ke rumah sakit. Apa yang kalian takutkan? Kita sama-sama hancur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kesaksiannya Pius bersama LBH kalau nggak salah waktu itu menyatakan bahwa dia diculik, itu memicu. Nah itu mulai terbuka nih, pertarungannya mulai terbuka dan orang masuk di koran gitu ya, orang marah gitu kan, ada penculikan segala. Disitulah sebenarnya gerakannya itu mulai frontal. Jadi saya terlibat sebagai fotografer untuk mengumpulkan foto-foto yang ada dari orang-orang yang hilang. Jadi ini orang-orang yang diculik, mencari ke keluarga-keluarga. Mana fotonya kira-kira? Saya datang ke LBH, dapat. Akhirnya terkumpul itu 14 foto apa, saya lupa angkanya. Terus dibikin poster yang terkenal, Kembalikan Mereka itu ya. Ini poster harus tipis dari koran, sehingga kalau dikeletek hancur. Tapi ditempel kenceng gitu. Ya akhirnya pakai lem yang dibikin sendiri dari kanji, ditempel di mana-mana di seluruh Jakarta dalam satu malam. Besok paginya ABRI mengerahkan personilnya untuk mengikis itu, mengerik satu persatu, lama sekali. 2 hari lagi, diam-diam kita bikin lagi. Jadi untuk mengingatkan bahwa mereka harus selalu diingatkan. Kalau enggak, orang akan melupakan tentang penculikan itu. Dan itu jelas-jelas militer yang melakukannya. Waktu RUU ABRI itu terjadi peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, ini keras sekali. Karena kamu berhadapan langsung dengan ABRI. ABRI itu yang punya senjata. Soeharto aja orang yang pakai ABRI, lain cerita gitu. Tapi ABRI itu yang punya senjata. Itu mengerikan sekali. Setelah reformasi itu justru demo-demo itu lebih menyeramkan dibanding yang pertama. Yang pertama itu mengerikan karena kami nggak tahu apa reaksi tentara, posisinya di mana gitu. Tapi demo-demo yang setelah itu, setelah Soeharto tumbang, kan jelas-jelas mengenai diskusi ABRI. Yang dilawan ABRI-nya, yang ujung tombaknya Soeharto dulu, yang bisa kejam dan lain sebagainya. Mereka yang mau dibarakin, mau dimasukin ke barak, ya nggak mau deh. Nah itu jiper, kami benar-benar takut. Maksudnya kami itu orang yang mengamati, pelakunya sih nggak takut, mahasiswa ya. Jadi kami pers sering nungguin demo-demo itu sampai malam, karena kalau kami pergi pasti disikat, pasti digebukin mereka. Jadi kita tungguin supaya si ininya nggak begitu semena-mena tentaranya. Nah itu paling mengerikan justru era-era yang itu. Kalau dulu itu 20 tahun yang lalu mereka turun ke jalan karena pingin pemerintahan diganti. Kalau sekarang pingin sebuah undang-undang dibatalkan. Jadi masih diperbaiki, semuanya masih demi perbaikan. Kenapa dulu kami bersuara di jalan? Karena di parlemennya mandek. Di sini juga. Di parlemen tiba-tiba dikorupsi. Ya mereka turun ke jalan, satu-satunya cara yang mereka bisa tampilkan dan bersuara. Tapi ini sama-sama menunjukkan bahwa mahasiswa itu punya concern yang besar kepada hal-hal semacam itu. Bukan hanya pada kekuasaan, tapi pada undang-undang, hak-hak sipil, dan sebagainya. Nah itu membuat saya merasa senang karena ya tidak sia-sia reformasi kalau yang melanjutin seperti itu.
Saya mencatat kejadian sehari-hari yang kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa itu, walaupun dia tidak termasuk kategori penting yang sehingga bisa jadi berita. Jadi saya ingin membuat satu cerita tentang bagaimana berlangsungnya perubahan besar ini. Maka saya memotret terutama apa yang dekat saya. Ya teman-teman saya, ya mahasiswa-mahasiswa yang rapat, yang mereka bikin molotov. Jadi tidak selalu foto-foto puncak dari sebuah momen demo. Tidak selalu itu yang diambil. Ya kalau ada yang menarik ya saya ambil, tapi yang menarik lagi adalah sisi-sisi lainnya. Maka saya punya banyak foto-foto semacam itu. Poster-poster segala macam yang mungkin menurut para jurnalis nggak penting. Karena tidak bisa dipakai sebagai foto tunggal atau dimuat di koran. Tapi buat saya penting karena ini memperlihatkan sebuah proses. Saya merasa saya itu terlahir sebagai manusia. Bukan terlahir sebagai fotografer. Maka kemanusiaan saya harusnya di depan. Dan itu jauh lebih penting daripada saya dapat foto. Kira-kira kalau sudah berhadapan dengan urusan itu ya, kemanusiaan atau foto ya saya milih kemanusiaan.